Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Minggu ini kami memasuki minggu pertama dari bulan Juli. Sudah 6 bulan kami melewati tahun 2023. Dan hari ini kami ingin menyatakan dengan iman kami bahwa semuanya baik. Semuanya baik dalam hidup kami dan semuanya karena Tuhan. Sebab itu sebentar kami memberi persembahan, kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan, karena Engkau yang telah memelihara kami sampai pada hari ini. Kami tidak kekurangan apapun yang baik, tapi kami mengalami Tuhan mencukupkan. Tuhan yang memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang memberi persembahan, baik untuk persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan khusus. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang membalas dengan berlipat kali ganda Tuhan kepada jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dan rindu memberi persembahan dan juga sebentar kami mendengar firman Tuhan. Oh Roh Kudus, minta Engkau hadir di tempat ini, membimbing dan mencelingkan mata hati kami, memberi kami hikmat ya Tuhan, supaya kami mengerti dan tidak hanya mengerti, tapi kami bisa melakukannya, bisa menerapkannya dengan cara yang benar. Kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala kelemahannya yang ada, dan juga jemaat Tuhan, Kau berbicara dan mengurapi mereka, membangkitkan roh kami Tuhan, untuk kami hidup tanpa kompromi, untuk kami sepenuhnya hidup dalam kebenaran firman-Mu dan tidak kompromi dalam hal sekecil apapun. Roh Kudus berkati sesi pemberitaan firman sebentar, dan kami menolak setiap pekerjaan setan yang tipu daya iblis yang berusaha mencuri, yang berusaha mengambil firman dari hati kami, yang berusaha mencekik dan mencegah firman itu untuk masuk dalam hati kami. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Segala tipu muslihat, segala pola pikir yang lama, segala paradigma, segala wawasan yang selama ini menghambat kami untuk taat kepada firman-Mu, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami beritakan ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi satu kebenaran yang kuat yang berbicara, masuk sampai ke dalam hati kami, mengubah kehidupan kami dari bagian yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Saudara-saudara, selamat siang dan senang sekali ketemu. Ya, saya tahu ini masa-masa liburan, saudara-saudara, jadi ada beberapa jemaat yang berlibur ya dengan keluarga. Pendeta itu kalau libur itu susah, karena jemaatnya sedikit, saudara-saudara. Tapi sebetulnya ya nggak usah susah juga, karena artinya kalau jemaat bisa berlibur, artinya mereka diberkati Tuhan, apalagi kan masa kita pandemi. Saudara-saudaraku, tadi saudara Fendi ya, teman-teman versi worship nyanyi tentang mujizat. Sebelum saya nyampaikan pesan tentang jemaat diberkamu, saudara-saudara, saya ingin kasih tahu saudara, saudara kalau mau lihat mujizat itu saudara cukup bercermin aja, dan orang di cermin itu mujizat Tuhan sebetulnya. Bukan berarti maksudnya orang gini kok bisa hidup gitu ya, bukan begitu. Tapi saudara, kehidupan itu sendiri itu sebetulnya mujizat. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menonton sebuah penjelasan di YouTube tentang origin of life gitu ya. Saudara tahu nggak bahwa tidak seorang pun manusia pada hari ini yang sanggup memulai sebuah kehidupan, saudara. Jadi 26 tahun yang lalu, tepatnya tahun 97, tahun 1997 itu secara teknologi kita ini manusia sudah bisa memetakan building blocks of life itu apa. Ya, jadi apa saja yang menyusun sebuah sel yang hidup. Manusia itu sudah dengan kemajuan teknologi nano dan segala macam di zaman itu tahun 97, dengan rekayasa genetika dan segala pengetahuan yang ada, kita ini sudah tahu kira-kira dasar atau bahan dasar kehidupan itu apa saja. Jadi manusia itu sudah bisa membedah sebuah sel tunggal yang hidup, dan dicari itu bahan-bahannya apa, komposisi proteinnya bagaimana, ada protein, asam amino dan lemak katanya kehidupan itu. Dan DNA pun terdiri dari rangkaian itu, saudara-saudara. Ya, jadi dan kemudian tahun 1997 itulah kemudian orang-orang terdepan, para ilmuwan itu membuat sebuah statement bahwa dalam 25 tahun mendatang, dalam 25 tahun manusia akan bisa menciptakan kehidupan di laboratorium. Jadi mereka akan bisa menciptakan satu kehidupan. Kenapa? Karena manusia sudah bisa menyusun, membuat sebuah sel. Ya, karena sel itu, inti dari sel itu apa? Protein, asam amino dan lemak, dan sebagainya dari molekul glukosa dan segala macam. Dan
25 tahun kemudian, tahun 2022 kemarin, dimunculkan satu pernyataan bahwa semakin diperdalam saudara-saudaraku mengenai masalah bahan-bahan kehidupan ini, ilmuwan akhirnya mengakui bahwa mereka semakin tidak tahu apa yang membuat satu hal itu hidup, saudara-saudara. Mereka masih berharap dengan kemajuan AI, Artificial Intelligence, kemajuan teknologi komputer yang sangat luar biasa akhirnya bisa ditemukan. Tapi sampai hari ini kita bisa menyusun gitu. Kita tuh bisa kayak membuat satu sel gitu. Bisa kita campur ini, sambungkan ini dengan reaksi ini, dibikin tuh bisa. Tapi yang membuat tuh hidup itu tidak tahu apa gitu. Kayak saudara tuh bisa bikin satu mobil lengkap, kemudian yang membuat mobil ini jalan tuh apa gitu. Percikan pertamanya tuh mereka tidak bisa buat, saudara. Sampai hari ini pun akhirnya para ilmuwan dengan seluruh kemajuan teknologi selama 25 tahun terakhir, mereka mengatakan still doesn't know, dan justru tambah bertanya-tanya karena ada banyak sekali misteri, tambah banyak yang kita tidak tahu tentang satu sel yang hidup aja tidak ada yang bisa mencahkan sampai sekarang. Belum lagi seorang tentang manusia ini bisa gerak, bisa mikir, sadar diri, saudara-saudaraku, bisa berkomunikasi. Itu secara saintifik itu sudah mujizat yang luar biasa. Jadi kalau saudara lagi susah, ya saudara berdoa minta Tuhan melakukan pekerjaan ajaib, tidak apa-apa. Sementara saudara menunggu mujizat, sadari dulu bahwa setiap pagi kalau saudara lihat cermin tubuhmu itu mujizat yang luar biasa, saudara. Amin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, karena hidup yang ada dalam dirimu itu bersumber dari Dia sebetulnya. Ya, nafas, siapa yang menafasi debu itu? Tuhan. Dan oleh roh Tuhan ini kita hidup sampai sekarang, saudara. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang minggu ketiga, seri 7 surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Saudara-saudaraku, saya mau kita gini, sebelum masuk ini saya ingin kasih peringatan dulu. Saudara menjumpai bahwa makin lama pesan Tuhan kepada jemaatnya akan makin keras, saudara, akan makin tajam. Ya, pada hari ini kita mulai dalam satu rangkaian pesan di mana Tuhan itu menegur dengan lumayan keras. Nanti belum, kalau untuk hari ini kita masuk di Pergamus, ya, Pergamus. Tuhan menegur jemaat. Dan kita hari ini akan bicara tentang jemaat yang berkompromi. Urusan kompromi ini berat, saudara-saudara, karena pada dasarnya kita menjumpai bahwa rasanya nggak mungkin hidup itu nggak pakai kompromi gitu loh. Gak mungkin kita itu, ya pandangan umum ya, bisa nggak sih kita hidup betul-betul tidak berkompromi dengan dosa sekecil apapun? Bisa nggak? Mungkin saudara berpikir bahwa rasanya nggak bisa, gitu kan? Dan pertanyaan kedua, mau sosial Tuhan tidak memaklumi, gitu kan? Kita ini kan nggak sempurna, saudara-saudara. Siapa sih yang sempurna sih? Di sini nggak ada. Berarti kalau nggak sempurna, berarti kan ada salahnya, toh, ada kelemahannya, toh, ada cacatnya, toh. Kalau nggak sempurna, artinya kan kita itu akan berdosa sekali-sekali, kan wajar, biasa gitu. Kalau kita bicara untuk jangan kompromi misalnya, judul khotbah ini adalah jangan kompromi, saudara-saudara. Maka kita akan berpikir bisa terjebak kepada yang namanya legalisme. Wah, jemaat tak kompromi itu jemaat yang kejam, saudara-saudara. Ada dosa dikit aja langsung dihakimi rame-rame, panggil ke depan, ditegur di depan umum gitu. Ada gereja-gereja seperti itu tuh ada. Kalau ketahuan dosa aja jemaatnya gitu ya, langsung dipermalukan, ditegur, wah begitu kan. Saya juga nggak setuju gitu. Oh, kita kan nggak boleh kompromi, Pak. Makanya kalau kita ngomong kompromi ini, saudara-saudara, ini hal yang sangat sensitif, sangat tipis gitu. Membedakannya tuh agak susah. Nah, saya berharap dalam pesan ini, saudara-saudaraku, saya berdoa supaya Tuhan menerangi hati saudara, karena sudah jelas Tuhan itu tidak ingin kita berkompromi, tetapi saudara-saudaraku, di sisi lain kita hidup dalam satu dunia yang tidak memungkinkan juga kita untuk tidak kompromi seperti itu. Jadi orang Kristen ini kayak kejepit tengah gitu, saudara-saudara. Ya, tapi saya ingin meyakinkan pada hari ini bahwa enggak, sebetulnya Tuhan tidak ingin kita kompromi dan Dia memberikan kita apa yang kita perlukan supaya kita tuh tidak usah kompromi. Dan saya berharap pesan hari ini bisa membuka pikiran saudara bahwa kita bisa hidup tanpa kompromi. Dan mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
Ya, saya lihat firman Tuhan itu, nah kita mengatakan firman Tuhan itu tidak berat katanya. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, kita akan masuk dalam bacaan kita dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Pesan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Saya bacakan ya, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana kau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada waktu zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi Pergamus ini sangat setia, dan salah seorang pemimpinnya, Antipas namanya, dia menjadi martir, saudara-saudara, dibunuh dengan sangat kejam. Dia disuruh nyembah kaisar, tidak mau, disuruh menyangkal Yesus, tidak mau. Jadi di Pergamus itu ada kuil yang besar yang didirikan khusus untuk kaisar, untuk penguasa. Jadi kalau saudara tidak mau nyembah di situ, saudara itu menantang, gitu. Saudara itu artinya tidak mengakui kaisar sebagai pemimpin saudara, dan hukumannya itu mati. Dan Antipas ini seorang pemimpin jemaat, bishopnya kalau nggak salah, dia disuruh nyembah kaisar, kemudian disuruh menyangkal Yesus. Dan dia bilang dia sudah usia 86 tahun, sudah sangat tua. Dan dia bilang 86 tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tidak pernah salah sama aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Dan Antipas ini kemudian kayak dipanggang gitu, saudara-saudara. Dia dimasukkan dalam satu kayak panci gede gitu, panci untuk masak korban sebetulnya. Panci tembaga bentuknya seperti lembu, dan dia masuk itu dibakar di bawah sampai dia meleleh gitulah, sampai dia betul-betul hangus gitu, dipanggang di atas itu. Saudara buka di Wikipedia, saudara lihat kira-kira gambarnya, ilustrasinya seperti apa, di mana Antipas itu dipanggang hidup-hidup, saudara, sangat kejam ya. Tetapi dikatakan aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi jemaat ini setia, tapi Tuhan punya beberapa keberatan, komplain. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh mereka yang menerimanya. Jadi seperti biasa kita akan ada 4 poin. Poin pertama menjelaskan tentang Allah, saudara-saudaraku, Allah yang bagaimana. Dan poin kedua, ketiga itu konten pesannya apa. Dan poin keempat kita akan menjelaskan tentang gereja yang menang itu seperti apa. Ya, 4 poin. Tapi sebelum kita masuk dalam poin pertama, saya berikan penjelasan dulu tentang Pergamus. Jadi kota Pergamus itu terletak di atas bukit. Kalau saudara pergi ke sekarang itu, saudara-saudaraku, ada satu bukit yang menjulang, bentuknya seperti cone begitu, seperti kerucut, dan di atasnya itu ada kota Pergamus. Sangat indah, pemandangannya luar biasa. Dan karena posisinya tinggi, dia itu akhirnya menjadi pusat, betul-betul menjadi pusat penyembahan berhala yang pertama. Semua kuil ada di situ, dan juga menjadi tempat tinggal orang-orang kaya karena view-nya bagus, kan ya. Jadi menjadi royal residence gitu, orang-orang yang kaya, orang-orang berpengaruh punya rumah di situ. Orang-orang businessman, pengusaha-pengusaha sukses di situ. Dan kemudian juga di Pergamus ini ditemukan perpustakaan yang cukup besar. Pergamus ini bahkan menyaingi kota Alexandria. Alexandria itu di zaman itu merupakan pusat pengetahuan, Alexandria di Yunani. Nah di Pergamus ini kayak saingannya. Jadi mereka itu perpustakaannya itu katanya konon mempunyai 200.000 koleksi naskah. Kayak buku itu dia punya 200.000 buku. Itu sangat banyak, saudara-saudara. Ya bahkan dikatanya di Pergamus ini pertama kali orang membuat perkamen untuk membuat kitab itu di Pergamus ini. Jadi kota yang sangat indah, sangat maju, tapi ya sangat dipenuhi dengan penyembahan berhala, dan di situ mereka menyembah 4 dewa utama, Zeus, Athena, Dionysius, dan kemudian ada yang satu dewa yang menonjol namanya Asklepios. Asklepios ini dewa medis, bentuknya ular, saudara-saudara. Dan penyembahan kepada Asklepios ini menjadi salah satu penyembahan yang sangat
utama di Pergamus. Kenapa? Pergamus ini kota medis, jadi karena di situ ada perpustakaan dan beberapa universitas terkenal ada di Pergamus. Jadi orang-orang kalau berobat di Asia kecil, banyak mereka berobatnya ke Pergamus. Tapi memang pengobatannya itu ya semi-semi dukun, saudara-saudara. Karena zaman itu kan ya ilmu pengobatan itu tidak bisa dipisahkan dari mistik. Nah, yang disembah yang dewa medisnya, dewa obatnya ini bernama Asklepios. Bentuknya ular. Saya nggak tahu sampai sekarang mungkin ya yang lambang medis itu masih ada ular ya, saudara-saudara. Kelihatannya juga dari pengaruh ini. Jadi itu sebabnya disebut tahta iblis, karena ya kita tahu ular itu lambang dari iblis. Dan di Pergamus itu di depan kuilnya kaisar itu ada satu kayak pelataran yang luas yang langsung memandang kepada lembah di bawahnya gitu, sangat bagus, dan itu disebut dengan altarnya Zeus. Jadi sangat murah dengan penyembahan berhala. Dan saudara-saudaraku, orang-orang Pergamus itu karena mereka kaya-kaya, mereka sering bikin pesta. Dan juga mengadakan ibadah penyembahan berhala, dan pesta dan ibadah ini seringkali digabungkan. Jadi mereka berpesta dan menyembah berhala, dan di situ disediakan pelacur-pelacur bakti istilahnya, perempuan-perempuan yang memang dikhususkan untuk berzina pada saat acara itu. Jadi ya ini abad pertama, saudara-saudara, di mana penyembahan berhala, mereka akan makan persembahan berhala, dan kemudian mereka akan melakukan imoralitas dan segala macam kegilaan, dan itu dipandang sebagai sebuah ibadah oleh mereka. Tapi tidak hanya itu, saudara-saudaraku, juga ada penyembahan kepada kaisar. Nah, ini masalah. Jadi orang-orang Kristen ini, saudara, akhirnya dalam posisi yang sangat terjepit. Kenapa? Karena saya sempat minggu lalu, para usahawan ini mereka punya asosiasi sendiri-sendiri, punya komunitas gitu. Pedagang permata punya komunitas sendiri, pedagang apa punya komunitas sendiri. Dan komunitas ini ya kemudian sering makan-makan gitu, kumpul. Ya kan, kumpul dan makan dan ibadah. Ya kalau sekarang tuh ya namanya kayak full gospel businessman lah gitu. Tapi ini bukan full gospel. Ini full idol lah gitu ya. Perkumpulan businessman yang nyembah berhala apa gitu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara tidak mau ikut, saudara akan dikucilkan. Dan tidak hanya itu, saudara, kalau yang repot tuh kalau pas waktunya nyembah kaisar itu loh. Karena kalau nolak, tidak datang aja, saudara dianggap nantang, dianggap menghina kaisar. Dan ini yang mungkin dialami oleh Antipas itu. Dan dipaksa nyembah, dia tidak mau. Jadi hidupnya sangat berat jemaat ini. Tetapi kita melihat dalam hal ini Kristus itu mengenalkan dirinya bukan sebagai penghibur. Nah itu dia. Jadi pesan hari ini pesan yang mungkin saudara mungkin ya bukan pesan yang nyaman sebetulnya. Karena di tengah-tengah kondisi yang serba sulit seperti itu, Yesus mengatakan, aku ini memegang pedang yang tajam. Pedang tajam itu, saudara-saudara, itu gambaran seorang kaisar yang menjadi hakim di masa itu. Jadi di Pergamus itu ada balai yang digunakan itu juga untuk pengadilan sidang. Dan mungkin di kuilnya kaisar itu juga. Jadi kaisar itu biasanya kalau sidang dia akan bawa pedangnya raja. Dan dia akan memutus itu salah nggak salah, hukuman mati itu dari pedangnya. Kalau dia ayunya ke bawah begini, orang itu harus mati. Kalau dia mungkin ngayun pedangnya ke sana, mungkin orangnya mungkin tidak dihukum mati. Kira-kira begitu. Jadi posisi pedang ini menjadi menjadi penentu nasibnya orang. Dan ini juga digambarkan oleh Yesus sendiri. Jadi cara Tuhan menyatakan dirinya itu secara unik, saudara-saudaraku, dengan cara yang dikenal oleh orang-orang di kota itu. Jadi orang Pergamus tahu waktu mereka mendengar dengan pedang yang kumiliki ini, mereka tahu Tuhan itu menempatkan diri sebagai apa, yaitu sebagai hakim yang tidak kenal kompromi. Dan dalam Ibrani juga dikatakan bahwa pedang itu memotong amat dalam, sehingga kita tuh tidak bisa menyembunyikan apapun, tidak bisa punya motivasi sampingan apapun, tidak ada kompromi sekecil apapun. Kita ini kalau mau kompromi kan buat alasan, gitu. Alasan gini, alasan itu. Tuhan mengatakan enggak. Jadi lambang Kristus yang memegang pedang ini, saudara-saudaraku, itu ya adalah sebuah jawaban terhadap kondisi jemaat di Pergamus yang sebetulnya lagi dalam kesusahan yang besar. Memang di poin berikutnya Yesus mengakui, ya kan? Aku tahu, dikatakan, kamu tinggal di tata iblis.
ya. Kamu diam tuh di tempat iblis itu bertahta. Kita tidak bisa bayangkan sih sebetulnya kayak apa ya, tantangan yang sudah dihadapi oleh jemaat-jemaat di sana. Kalau kau tidak menyangkal imanmu. Jadi saudara-saudaraku, jemaat ini tadi dikatakan sampai mati mereka berani. Jadi mereka betul-betul radikal gitu. Tetapi di tengah-tengah keberanian menghadapi tantangan besar, beberapa orang itu kompromi. Nah ini saudara-saudara, jujurnya ya, ini kayak wajar gitu. Orang yang sudah segitunya berkorban, ya sedikit kompromi tidak apa-apa lah gitu. Nangkap ya? Oh sudah mati-matian, sudah taruhan nyawa loh, maksud kecil-kecil aja tidak boleh gitu kan. Nah itu rupanya terjadi di Pergamus. Beberapa orang saja. I have a few complaints about you. Few. Sedikit tapi bukan berarti nggak berarti itu maksudnya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ngejar, makanya dikatakan dia itu pegang pedang. Artinya apa? Dia kejar saudara, dia tidak akan menutup mata. Misalnya, tutup mata, tidak apa-apa, toleransi. Tidak, Tuhan masalahnya, Tuhan tidak bisa begitu. Jadi sebetulnya saudara kalau lihat penjamaat Pergamus ini, Tuhan mengakui kok. Aku tahu tantanganmu. Kamu tinggal di tempat iblis dia. Waduh. Allah itu mengakui dan menghargai iman dan kesetiaan kita dalam menghadapi tantangan yang besar, tapi bukan berarti yang memaklumi jika kita berkompromi dalam beberapa hal yang kecil. Ini prinsip saudara. Makanya saya katakan pesan Tuhan pada hari ini itu agak, mungkin saya pribadi waktu merenungkan ini, saya juga bilang Tuhan ampuni aku. Karena kita ini mungkin ya dalam satu sisi ya lebih gampang, lebih masuk akal setia dalam perkara besar. Yang kali Yesus tidak mau gitu kan ya. Wah kalau soal pelayanan tidak pernah kendor. Tapi urusan kecil-kecil saudara. Kompromi kecil-kecil. Dan orang biasanya yang sudah bersusah payah untuk Tuhan biasanya kendor dalam hal kecil, pestana. Ya. Tapi di sisi lain saudara-saudara, saya juga tidak ingin kita terjebak dalam apa yang namanya legalisme. Saya bilang orang seperti saya, saya itu sudah sekali-sekali gak saat itu, tidak apa-apa lah. Sekali-sekali orang tidak doa, tidak apa-apa lah. Ya kan gitu. Gak bisa juga. Tetapi kalau dibawa ke legalisme, gak doa satu hari, berdosa. Tuhan tidak senang kamu. Juga tidak bisa, saudara-saudara. Makanya saya bilang, membedakannya ini agak sulit. Caranya nanti salah satu tolong ukurnya itu masih kasih. Di mana ketaatan saudara itu muncul dari kasih. Bukan dari hukum, bukan dari peraturan. Bisa kita lemah? Bisa. Tapi dalam kelemahan itu ada pergumulan dan saudara sendiri akan tahu apakah saudara itu kompromi atau enggak. Itu saudara yang tahu. Kita tidak bisa menilai, oh dia itu kompromi, dia tidak bisa. Ketaatan mati terhadap firman Tuhan, ketaatan luar terhadap hukum-hukum Allah juga tidak selalu bagus. Itu jadi orang Farisi nanti. Katanya taat tapi hati yang rusak. Tapi saudara juga tidak bisa ngomong, oh hatiku baik, sepenting hatiku. Sementara saudara melakukan kompromi, juga tidak bisa. Anggap ya. Apa yang terjadi sih kira-kira di Pergamus itu? Kalau saya pelajari, saudara-saudaraku, beberapa dari mereka itu akhirnya, ya, nah ini demi kerjaan, demi bisnis tuh. Sekarang mereka pedagang apa, terus mereka kemudian tidak ikut makan, itu kan sungkan. Jadi hadir gitu, dan dikasih makan ya perjamuan menunya ya menu orang sumbangan yang disembayangi dulu terus dipotong kan gitu, terus dimakan steak terus. Tapi steak itu sebelum dipotong babinya, sapinya itu babi mungkin itu disembayangi dulu gitu, dipersembahkan dulu baru dipotong dimakan rame-rame. Dan dalam pesta itu biasanya ada terjadi banyak amoralitas dan mungkin mereka tidak ikut lah, tapi sudah jelas mereka berzina dengan pikiran mereka. Mereka lihat, mereka ya ikut ketawa-ketawa di situ. Yang masuk menotok, mencurang aja kan janda. Kalau sudah ikut datang di pesta begitu, saudara ya ketawa-ketawa, ya guyu-guyu, ya Anda kan harus melebur gitu kan. Dan itu ada terkenal. Dan ini yang kemudian dikatakan ada di antara kami yang mengikuti ajaran Biliam. Biliam itu siapa? Biliam itu dukun.
Tapi dukunnya hebat karena William ini betul-betul bisa mendengar suara Tuhan. Jadi ceritanya di waktu Israel keluar dari Mesir, kalau di perjalanan padang gurun, mereka itu diserang semua, mereka menang, Tuhan bela. Dan waktu mereka berperang dengan bangsa Moab, ya, Raja Moab yang bernama Balak itu benci sekali sama Israel. Terus dia tahu bahwa Israel ini kan disertai oleh dewa gitu kan, ya, dia nggak tahu siapa Allahnya Israel, dia pikir itu dewa biasa. Jadi Balak kemudian cari dukun yang paling top, gitu. Nabi yang paling top untuk mengutuk. Sama sekarang cari dukun buat nyantet lah. Gitu. Tolong disantet itu Israel, satu bangsa disantet semuanya. Nah, Bileam dibayar, gitu kan, dibayar terus dibilang diorder kasih kerjaan. Tolong santet nol, tolong kutuk nol bangsa Israel itu untuk aku yang nyuruh raja. Nah, Bileam dapat duit toh, terus dia bilang, oke, siap, pekerjaan ini memang nyantet toh. Terus dia tuh berdoa, nah itu dia minta wangsit. Dia cari wangsit, cari suara, dan Tuhan yang datang ke Bileam. Dan Tuhan bilang, kamu jangan sekali-kali ngutuk bangsa ini bangsaku, aku berkati. Terus Tuhan tuh kasih kata-kata berkat kepada Bileam. Nah, Bileam ini hebatnya, dia nurut gitu. Semenjak dia diterima, dia berangkat, dia betul-betul melakukan, tapi bukan ngutuk, dia memberkati Israel. Jadi dia duitnya mau, tapi dia tidak melakukan apa yang disuruh sama Balak. Jadi dia tuh taat, tapi dia terima duitnya. Jadi ruwet orang ini juga. Bileam ini orang ruwet. Dan kemudian Balak marah, lu kamu ya apa sih, kamu tuh tak bayar kok, malah memberkati, mau apa? Bileam bilang, aku tidak bisa ngomong yang lain. Aku cuma bisa mengatakan apa yang Tuhan katakan. Kayak iso, pokoknya meskipun tak tambahin gitu, duitnya ditambahin. Tolong kedua kali ini sungguh kutukan lo ya, sungguh lah, bisa berkati lagi, dikutuk ya, tak kutuk ya, tak kutuk. Terus Bileam cari wangsit lagi. Kedua saudara-saudaraku, sungguhan Tuhan bilang kasih berkat lagi. Ngamuk Balak, terus akhirnya ketiga kali, ini terakhir, awas kamu sampai kamu udah ngutuk gitu. Ya aneh, Balak ini udah menyerah, Bileam itu ya ditompo aja, saudara-saudaraku, ya ada serakahnya. Yang ketiga, Bileam bahkan tidak berdoa, tidak cari suara Tuhan, dia langsung memberkati. Dia membuat puisi yang sangat indah, dan dikatakan betapa indahnya. Wah, barisanmu hai Israel dan segala macam. Wah, Balak emosi dan karuan. Tapi aku tidak tahu gimana. Terus akhirnya Bileam itu ngajari Balak. Nah ini repotnya. Dia ngajari kita tuh tidak bisa nyerang Israel secara langsung. Oke, gini loh. Wis cedok ono aja Israel, jangan diperangi, didekati aja, ajak berteman dan kawinkan perempuan-perempuanmu dengan orang-orang Israel, disuruh kawin campur. Nah, Tuhan itu sudah peringatkan tidak boleh kawin campur. Tapi orang Israel waktu itu kan ya kita tidak tahu, ya mereka pikir ya wis apa ini cantik dan segala macam, ya nama juga ya akhirnya semua kawin campur. Dan akhirnya bukan mereka itu yang dikutuk sama orang, Tuhan yang mengutuk mereka. Makanya Musa menjadi sangat marah. Di Bilangan 31 itu terjadilah tulah. Bukankah perempuan-perempuan yang atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, Bileam ini menandakan kompromi. Kompromi Bileam itu apa sih? Yaitu gak konsisten antara iman dan perbuatan, pengetahuan dan tindakan. Nah ini terjadi di mana-mana. Saudara menjumpai bahwa tadi saya bilang untuk betul-betul melakukan imanmu dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, itu tidak gampang. Dan kemudian ada yang namanya ajaran Nikolaus. Apa ini? Ini yang disebutkan di Efesus yang dibenci sama jemaat Efesus. Ajaran Nikolaus itu ajaran Gnostik yang pada intinya itu mengajarkan bahwa tubuh dan roh itu terpisah. Jadi rohmu itu diselamatkan oleh anugerah, tubuhmu itu rusak, tubuh itu berdosa, roh itu suci. Dan ini tidak nyambung, tidak mungkin nyambung. Suci sama dosa mana bisa nyambur kan? Jadi rohmu itu suci, disucikan oleh anugerah Allah, tapi tubuhmu itu rusak, jadi boleh dirusak. Katakan apapun yang kamu lakukan dengan tubuhmu tidak pengaruh ke rohmu. Itu kira-kira inti ajarannya Nikolaus. Dan ini membuat akhirnya jemaat-jemaat di Pergamus pikir, ya makan persembahan berhala tidak apa-apa, yang penting hatiku bersih.
gitu. Yang penting aku cinta Tuhan gitu. Kompromi tidak apa-apa. Oh itu cuma tubuh kok. Kalau tubuhnya kotor ya dimandiin gitu. Roh juga tidak bisa dijamak. Roh itu bersih-bersih aja karena anugerah Tuhan. Zaman sekarang ada nggak pengajaran itu? Ada, bentuknya macam-macam. Tapi masalahnya bukan soal pengajaran. Saudara mungkin tidak secara langsung diajar, tetapi wawasan, gagasan Nikolaus ini ada zaman sekarang. Misalnya orang Kristen yang ngomong gini, yang penting hatiku mah. Yang penting hatiku. Terus ya saat tujuhnya bolong-bolong, doa seenaknya, tidak pernah puasa. Atau gini deh, gampang deh, misalnya gini ya. Saudara datang ke tempat ini beribadah. Saudara memuji Tuhan dengan cara apa? Ada banyak mungkin saudara memuji Tuhan dengan gak nyanyi, gak tepuk tangan gitu ya. Nyanyi sak-isane, sak maunya saudara. Saudara mungkin datang dengan berbagai pikiran. Saudara mungkin waktu nyanyi saudara mikir yang lain. Semua katakan saudara enggak. Nah saudara ya sebenarnya kamu datang, sebenarnya kamu mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Tubuh, jiwa, roh itu saudara-saudaraku, itu memang didefinisikan seolah-olah beda, tapi itu menyatu. Tubuh itu mengalami apa, roh itu akan terpengaruh. Roh mengalami apa, tubuh akan pengaruh. Jadi kalau saudara misalnya mengakhiri orang yang lihat sepak bola, menang gitu, kita cuma wah gitu kan. Ini ekspresi kemenangan, tangan langsung diangkat. Siapa yang orang kata-kata ada? Itu dari psikologis, dari jiwa saudara, dari rasa menang tiba-tiba saudara mengekspresikan tubuhmu itu mengikuti. Tapi sebaliknya juga betul. Sebaliknya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara tidak merasa semangat, merasa kayak terus akhir pikiran ya. Saya kasih tahu, coba saudara nyanyi puji Tuhan, dan nyanyi dengan semangat. Angkat tangan, gerakkan tubuh, nikmati pujiannya. Use your body. Soalnya mungkin hatimu lagi dingin, lagi kayak gak niat, tapi coba lakukan. Ekspresikan. Mungkin ada yang bilang, loh Pak, itu kan munafik namanya. Ya kayak you have to fake it gitu kan. Bukan faking, bukan. Munafik itu saudara-saudaraku, apa yang saudara yakini dan yang saudara lakukan tidak sama. Munafik itu bicara masalah keyakinan, bukan perasaan. Jadi kalau saudara datang ke sini dengan perasaan lesu, dengan perasaan tidak kepingin nyanyi, terus kemudian Anda tuh mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai segala batinku, tinggikan namanya yang kudus. Saudara mengatakan seperti itu, seperti kata Mazmur. Dan saudara kemudian mengangkat tanganmu, saudara menyanyi dengan sekuat tenaga, saudara menyanyi dengan semangat. Saudara menjumpai bahwa begitu saudara menggerakkan tubuhmu seperti itu, rohmu dalam situ juga naik. Coba saya. Jadi perasaan saudara itu bisa membuat tubuhmu bergerak sendiri, betul. Tapi saudara menggerakkan tubuhmu dengan cara tertentu, itu juga akan bisa mempengaruhi perasaan saudara. Makanya dikatakan saudara misalnya gini, saudara coba dalam seharian merenggut terus coba. Masih nggak ada apa-apa, merenggut aja. Mencurung satu hari. Coba. Meskipun suatu kerjamu lancar segala macam ya coba. Walaupun saudara merasa gembira ya, mencurung coba. Saudara menjumpai dan tidak lama, saudara kan betul-betul di bawah. Tubuh ini saudara jangan anggap enteng. Semua pekerjaan Tuhan saya kasih tahu dinyatakan lewat apa? Tubuh loh, bukan lewat roh. Penginjilan, pelayanan, semuanya lewat apa? Lewat roh, lewat tubuh. Tubuh ini bait Allah. Dan ajaran Nikolaus itu memisahkan itu. Setiap kompromi saudara lakukan dalam tubuh saudara kan. Saudara miso, ngomong kotor, guyuran porno, itu kompromi. Dan saudara-saudaraku, itu saudara pikir, semua orang melakukannya, saya tidak peduli saudara. Karena itu akan mempengaruhi roh saudara. Sekali lagi ya, saya tidak sedang mengatakan legalisme. Tidak boleh. Bukan soal boleh, tidak boleh. Saudara tuh begini loh, dengan Tuhan itu ya sebetulnya kita tuh dengan Tuhan itu bersifat relasional. Saya kasih batasannya ya, relasional. Jadi kayak suami istri, bisa nggak dalam hubungan suami istri misalnya seorang suami ngomong sama istrinya, ya aku sudah menikah sama kamu, setia nih kamu 28 tahun, gak pernah sedikit pun aku
selingkuh misalnya. Terus kemudian kali ini kasih kesempatannya setengah jam aja. Cobalah hitunganlah 28 tahun kali 365 kali 24 jam itu piro? Berapa belas ribu jam? Kasih aku setengah jam aja aku sama orang lain. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Covenant, relasional, bukan transaksional. Itu sebabnya kompromi sekecil apapun, tuanya nggak bisa terima. Kayak misalnya, mohon maaf, zaman sekarang saya pikir ada banyak orang yang terjebak di pornografi. Ya terakhir Pak calon presiden Ganjar Pranowo, nggak tahu kenapa dia diwawancara kok ya ngomong dia tuh suka nonton film porno. Nggak apa-apa, laki kok, saya sudah menikah kok. Loh, saudara menikah nggak menikah, pornografi itu perzinahan. Sudah. Anda tidak seharusnya menonton pornografi. Saya kecil ada yang ngomong, dah aku udah terikat kok, itu cuma sekali-sekali kami kita. Nggak terikat kok, saya nonton. Wis toh. Aduh, aku kecanduan, ayo tambah serius lagi. Jadi serius, sudah usah dilakukan. Justru kompromi kecil-kecil itu menurut saya lebih menyakitkan Tuhan daripada kejatuhan besar menurut saya. Untuk zaman Laodikia nanti kita pelajari di minggu terakhir, Tuhan mengatakan kamu dingin aja, panas. Dan kamu suam-suam kuku, muntah dengan kamu. Gitu. Suam-suam itu apa? Saudara berkompromi dalam hal kecil-kecil. Kalau saudara kita betul-betul terbelenggu dosa, Tuhan berbelas kasih kepada saudara. Tapi kalau saudara itu sudah mengenal terang, sudah punya persekutuan dengan Dia, punya ikat janji dengan darah Yesus, sudah ketemu Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, mengalami Dia, ngerti firman-Nya, dan masih kompromi, menurut saya itu menyakitkan dan kesengajaan sebetulnya. Kenapa? Karena kita sebetulnya kalau tidak kompromi bisa nggak? Bisa. Saudara jujur lah, cek. Dan kompromi bisa. Cuma ya itu tadi, kita seperti tidak menikmati semua yang dinikmati oleh semua orang. Kayak missing out gitu. Waduh, tidak pernah tahu rasanya, tidak tahu. Tidak pernah tahu rasanya kamu gini, tidak tahu. Nah, khususnya dalam kerjaan, ya, kita nggak usah ngomong kompromi tentang moral dan segala macam. Dalam kerjaan ini adalah bagian di mana banyak orang Kristen terpaksa kompromi, ya kan? Saya kasih 3 prinsip, saudara-saudara. Ini prinsip yang saya pegang juga selama saya kerja. 3 prinsip yang saudara pegang. Saudara dengan menerapkan 3 prinsip ini, saudara bisa mengatakan dengan hati nurani yang bersih bahwa ada tidak kompromi. Yang pertama dalam kerjaan, urusan persaingan dan segala macam. 1, jangan merugikan orang lain. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan ya, korupsi atau suap atau apa, ya, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, diambil enggak? Atau Anda menghadapi suatu hambatan di mana kalau saudara tidak bayar, tidak nyogok, tidak jalan kerja, kan gitu. Kebanyakan ancaman dalam kerja begitu. Atau saudara menghadapi persaingan, kalau saudara tidak menurunkan kualitas, tidak nuruti keuntungannya, naik harga tidak payu, ya kan, mau naikkan harga tidak bisa bersaing, mau pertahankan harga, pertahankan kualitas tidak ada untungnya, ya kan. Kemudian apa jalan keluarnya? Ya turunkan kualitas, nyuri bahan misalnya, demi supaya bertahan gitu kan. Itu kompromi. Nah sekarang bagaimana prinsipnya? 1, jangan merugikan orang. Kalau saudara nyuri bahan, saudara merugikan orang. Saudara jual barang 5 kilo, ngomongnya 5 kilo, saudara kasih 4,8, saudara merugikan orang. Itu namanya kompromi. Jangan merugikan orang. Baik dalam persaingan, dalam bisnis, tidak boleh ada yang rugi. Bikin orang untung. Kerjaan saudara akan sangat bertahan kalau saudara fokusnya adalah saudara menguntungkan customer, menguntungkan orang lain. Saudara menabur keuntungan, saudara menuai keuntungan. Jangan merugikan orang. Oke, itu yang prinsip pertama. Yang kedua adalah jangan membeli kesalahan. Membeli kesalahan itu begini. Saudara tidak lengkap surat-suratmu, saudara kualitas barangmu tidak bagus, terus saudara nyuap supaya diterima. Gitu. Saudara menyuap bagian pembelian supaya dia mau beli barang saudara, karena saudara tahu barang saudara ini tidak memenuhi syarat. Atau saudara mengurus sesuatu dan untuk supaya izinnya keluar, saudara nyogok dan saudara tidak mengurus
tidak memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan, saudara bypass, dan saudara kemudian gitu. Ini prinsip kedua, jangan dilakukan. Jadi gimana? Saudara lakukan apa yang harus dilakukan. Lakukan yang benar, ikuti semua aturan mainnya kayak apa, diikuti semua. Nah, kita kan menjumpai bahwa walaupun setelah kita melakukan semuanya, ternyata masih diperlukan orang-orang ini masih minta sesuatu. Ya sudah, kalau itu terjadi, kasih aja. Itu bukan suap. Suap itu memutarbalikkan keadilan. Suap itu dari saudara yang tidak layak dijadikan layak, itu namanya suap. Tapi kalau saudara sudah tahu barangmu ini bagus, saudara sudah urus semua izinnya, urus semua suratnya, secara hukum, secara peraturan seharusnya saudara itu bisa jalan bisnismu, tapi karena ada yang menghambat, sistem yang bobrok dan segala macam, saudara tetap harus kasih sesuatu, kasih aja. Karena bukan menyuap. Itu menjadi sebuah apa namanya, anggap aja sudah memberkati orang itu. Tapi memang di zaman sekarang itu namanya gratifikasi, ya. Usahakan untuk tidak melakukan. Tapi kalau sampai saudara terjepit dan saudara melihat memang gak ada jalan, dan semua saudara sudah lakukan, rugi. Saudara penuhi syarat, sudah banyak biaya keluar, pengurus surat segala macam, dan hasilnya adalah surat utang ada ekstra tambahan, ya lakukan. Itu prinsip yang kedua, jangan membeli kesalahan, jangan bypass. Yang ketiga adalah perhatikan hati nurani saudara. Hati nurani ini menurut saya sangat penting, karena lewat hati nurani Tuhan itu bicara. Jadi bisa nggak saudara lihat misalnya semua sudah saudara penuhi, nggak ada yang rugi, saudara sudah penuhi semua syaratnya, kualitas semua cocok semua, dan ternyata masih dihambat gitu. Apakah saudara harus langsung tak sok gitu? Tidak juga. Dengarkan hati nurani. Bisa jadi Tuhan mengatakan, tunggu aku bekerja. Atau Tuhan mengatakan, oke, kalau sampai tidak keluar ini bukan bagianmu, bukan jatah. Bisa jadi. Jadi tidak bisa semata-mata pokoknya tidak merugikan orang, pokoknya tidak melanggar gitu ya. Dan itu. Saya pernah saudara-saudaraku dalam kerjaan saya waktu bangun di Putat. Saya ini direktur pembangunan gereja di Putat. Dan ada orang nawari saya LED screen, LED. Putat itu LED-nya nilainya 2 miliar lebih. Dan supplier kemudian mulai menelpon saya. Terus satu supplier mengatakan, Pak Agus, pakai punya saya. Kalau pakai punya saya, Pak Agus saya kasih 100 juta. Nah, di depan 100 juta saudara. Dan apa yang saya lakukan? Saya katakan enggak. Dan saya bilang sama teman-teman coret supplier. Saya pertanyaannya salahnya apa? Saya terima 100 juta. Asal idenya bagus, saya bisa aja ngomong penting tapi sesuai spek kan juga tidak ada ketentuan merek apa, beli di mana gitu. Apa salah saya kalau saya terima 100 juta? Salahnya adalah saya melanggar hati nurani saya. Karena saya tahu uang itu bukan uang saya dan uang itu seharusnya diberikan untuk diskon dan segala macam. Seperti itu, dan itu secara ada dirugikan enggak? Saya rasa nggak ada. Gereja juga ya. Yang penting LED ini bagus, mereknya benar, masangnya juga sama, LED di mana-mana ya kurang lebih begitu. Ya kan? Ada yang saya langgar enggak juga, mau lewat lelang. Tapi hati nurani tidak mengizinkan. Dan yang seperti itu tidak cuma satu juga. Tapi saya bangun Putat itu, saya memimpin proyek itu 24 miliar uang itu keluar. Saya tidak terima sepeser itu, ditawarin macam-macam. Oh, ambil saya Pak, iya. Saya bilang enggak. Justru kalau kamu nawar itu tak coret kan, gitu. Seperti itu hati nurani. Tidak ada kompromi juga. Apa saya nggak jual duit? Doyan lah. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Amin. Ya semoga ini membuat saudara bisa mendapatkan insight. Nah sekarang gereja yang menang seperti apa? Dipelihara saudara-saudara. Ya kan? Barang siapa menang kepadanya akan memberikan mana tersebut. Mana itu apa? Mana itu pemeliharaan yang ajaib. Masih ingat Israel di padang gurun? Hidupnya dari mana? Mana itu pemeliharaannya bukan mewah sebetulnya. Mana itu tidak bisa disimpan. Repot hidup dari mana itu. Tidak enak. Kan tidak punya simpenan.
Sehari habis sehari saudara-saudara. Cuaca. So enak rasanya cuaca. Ya. Tidak bisa nyimpan, tidak bisa punya cakar-cakar dan segala macam. Tapi ada waktunya memang Tuhan itu pelihara kita lewat mana ini. Perjalanan di padang gurun. Hanya supaya kita menyadari manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dan ini mana yang tersembunyi. Maksudnya apa? Satu mana yang betul-betul misteri yang dimana saudara itu di bagian lain dikatakan aku adalah roti hidup. Yesus itu loh, mana tersembunyi itu sebetulnya Yesus itu. Dimana Anda merasa Anda itu tidak kompromi ya. Yesus itu akan menyediakan diri untuk mendampingi saudara. Sekali lagi, penyertaan Yesus itu bukan berarti saudara itu kaya raya dan punya simpanan. Bisa ya, bisa enggak, gak ada yang tahu kok. Tapi tidak penting saudara. Yang penting apa? Anda tidak mungkin kurang, tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin waktu yang bayar dari sama ya, tidak akan. Cuma kalau pas-pasan mungkin saja, karena tidak mau kompromi. Atau saudara misalnya dalam hal moral, saudara menjadi orang yang kuper, kuper, tidak pernah, misalnya tidak pernah mabuk, tidak pernah, narkoba tidak pernah, coba main perempuan tidak pernah, kuper, saya bilang tidak kuper lah. Karena saudara-saudaraku kebenaran, kekudusan itu konsisten. Hidup paling enak itu ya, kalau semua itu nyambung, cocok. Pikiran, perasaan, prinsip, nilai, iman, perbuatan itu nyambung, itu paling enak. Yang hidup paling gak enak itu apa? Mengimani A, melakukan B. Hati itu nanti terganggu, merasa bersalah. Habis itu orang sudah merasa bersalah, apa yang dilakukan? Biasanya nipu diri sendiri, cari alasan. Kabeh yo ngono kok, gak apa-apa kok. Soalnya kalau sudah cari alasan, itu artinya Anda sudah merasa bersalah sebetulnya. Tapi tidak mau disalahkan gitu. Akhirnya cari alasan pembenar. Tuhan bilang kamu tidak usah cari alasan. Aku ini megang pedang di tanganku. Aku tahu pertimbangan, aku tahu semua. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan yang total, enak hidup itu tidak usah cari alasan. Cari alasan itu ya angel saudara-saudara. Soalnya biasanya alasan-alasan itu nggak masuk akal. Ya, irasional, makso. Apa kamu tidak bisa ngediri? Ya aku soalnya gini. Kita yang tidak di situ tahu, gak masuk akal bro alasan gitu. Kita yang beralasan, kita merasa masuk akal. Kenapa? Karena kita harus menutupi, harus menambal lubang-lubang itu. Ini mana enak hidup begitu saudara-saudara. Hidup paling enak itu apa? Hidup dalam kekudusan. Sekali lagi ya, jangan dihubungkan ke legalisme. Ini bicara tentang kasih, saudara itu cinta Tuhan. Kalau saudara cinta, saudara tidak mau melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau saudara sampai jatuh, Yohanes mengatakan ada perantara yang adil. Jadi jangan berdosa. Orang yang lahir baru, kata Yohanes di 1 Yohanes pasal 2 pasal 3, orang yang lahir baru itu punya benih ilahi. Orang yang dengan benih ilahi itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak ada benih dosa, itu tidak ada. Jadi mereka bisa tidak hidup tanpa dosa? Bisa, tidak kompromi. Bisa, kalau mau. Nah, seperti itu. Tapi kalau saudara mengatakan mana insan dan segala macamnya, ya saudara akhirnya kehilangan motivasi. Ya, jadi ketahui bahwa kita bisa kejaran itu. Bisa sempurna Pak? Insya Allah bisa. Kalau satu ya apa? Ya bangkit. Kalau salah ya apa? Minta ampun. Kalau salah lagi apa? Minta ampun lagi. Asal jangan dibiasakan. Beda lah, manusia itu akan saudara tahu lah. Satu dosa itu kebiasaan, dipertahankan. Terus saudara mengatakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh tidak mau di sini Tuhan, aku tidak mau, tolong aku Tuhan. Itu yang membedakan. Aku mengasihi Engkau, aku tidak menyakiti Engkau Tuhan, tolong. Aku jatuh bangun terus di sini. Please help me. Saudara punya sikap seperti itu Anda berkenan. Dan kalau Anda pada hari ini ada bergumul dengan hal begitu-begitu, sudah bertahun-tahun jatuh bangun dan saudara ingin bebas, mungkin saudara perlu dibantu. Minta bantuan, datang ke saya, datang ke Anun. Ayo, let's talk. Gimana cara untuk menyelesaikan pergumulan itu? Ada caranya kok. Tapi kalau saudara nutupi, malu, ya saudara bergumul, jatuh bangun terus, gak ada yang bantu, ini harus ya. Dan batu putih itu apa? Batu putih itu undangan sebetulnya. Zaman dulu orang kalau diundang ke pesta, orang-orang kaya itu, kalau sekarang undangannya kan kertas. Zaman dulu itu marmer, karena gak ada kertas. Jadi undangan untuk perjamuan yang hebat itu
berupa batu putih, batu marmer yang dipotong rapi terus diukir nama saudara itu ditatak di situ sebagai undangan gitu, sebagai token. Atau kalau kaisar itu mau memberi satu hadiah kepada rakyatnya, yang dapat hadiah itu dapat token, kalau dapat batu putih ini ada namanya, saudara bisa datang ke istana atau kemana dapatkan hadiah saudara. Seperti itu digunakan untuk media undangan. Nah, kita ini diundang kepada perjamuan kawinan domba. Ingat ya, Pergamus ini kan banyak pesta-pestanya. Kalau mengatakan kalau kamu mau setia, satu kali kamu tak undang di pestaku gitu. Kira-kira begitu. Perjamuan kawinan domba. Di mana ya yang dikatakan Wahyu, saudara itu dengan baju putih, saudara memuji dan menyembah dia dalam kemuliaan. Dan nama baru itu menunjukkan bahwa kita akan diubahkan, saudara. Ya, sekali lagi kelemahan kita akan ditiadakan. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Nama itu menunjukkan sifat, menunjukkan keberadaan kita. Pada saat kita terima undangan itu, kita tahu bahwa kita sudah ganti nama sebetulnya. Siapa namanya ya nggak tahu. Yang tahu cuma kita, kalau kita terima baru kita tahu. Tapi itu menandakan bahwa diri kita waktu kita menerima itu, Tuhan sudah melihat kita itu bukan lagi Agustianto yang teman, menjadi orang yang gabungan seorang Agus yang jasmania dengan Agus yang ilahi, kira-kira begitu. Dan itu satu kemenangan yang luar biasa, saudara. Jadi pada hari ini saya nggak tahu dengan Anda, kalau di antara saudara yang kebiasaan kompromi dan segala macam. Saya pikir ayo kita bertobat. Saya pun bertobat, saudara. Ada banyak hal kecil-kecil yang kemarahan, kejengkelan, celutukan-celutukan yang tidak pantas, ya guyon-guyon yang tidak senonoh, guyonan yang kasar, jokes-jokes yang menjatuhkan orang, gitu-gitu tuh saudara jangan anggap remeh. Ya, dari perkataan saudara, lidah itu seperti api yang bisa membakar. Atau kebiasaan saudara, bangun siang, gitu tengah malam, saudara suka minum, oh aku social drinker. Tapi sekali lagi saya tidak mau menghakimi saudara. Periksa hati nuranimu, ya kan? Dalam kerjaan juga, saudara minta Tuhan berbicara. Tuhan, ada nggak hal yang tidak berkenan? Dan dengarkan. Saya percaya kalau Tuhan tidak berkenan, dia pasti ngomong kepada saudara. Tapi kalau hati nuranimu bicara, jangan dibantah. Hati nurani itu kalau dibantah langsung diam. Tuhan itu tidak mau berdebat, saudara. Tuhan itu kalau didebat, Tuhan langsung diam. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak menerima perdebatan. Kecuali saudara bertanya dan berargumen, kalau saudara mau melakukan, saudara tanya Tuhan caranya apa? Gimana? Tuhan akan jelaskan. Tapi kalau saudara kemudian, masa bisa? Mana bisa? Tidak masuk akal. Langsung hati Tuhan itu saudara akan diam. Amin. Jadi ambil keputusan, saya pikir, dan sekali lagi tidak mudah, kita akan jatuh bangun dalam banyak hal. Saya percaya Tuhan mengerti. Apalagi zaman sekarang ini saya pikir kita ini lebih berat daripada zaman Yunani kuno. Tantangannya jauh lebih besar. Mari kita berdoa.